Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurlaila dengan nomor NIM 0104521012, Prodi Bioteknologi Universitas Al-Azhar Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan poster mengenai mekanisme osmoregulasi pada ikan salmon Oncorhynchus masou untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah fisiologi hewan. Oke, pertama pada pendahuluan, saya akan menjelaskan mengapa mekanisme osmoregulasi itu penting pada ikan salmon. Ikan salmon dengan nama latin Oncorhynchus masou merupakan ikan laut yang strategi adaptasi fisiologis hidupnya melibatkan mekanisme osmoregulasi untuk mengontrol cairan tubuh saat mereka bermigrasi antara air tawar dan laut. Perpindahan tersebut memerlukan kemampuan adaptasi dan osmoregulasi yang presisi, mengingat perbedaan kadar garam yang signifikan di kedua habitat tersebut. Kelenjar garam pada insang dan regulasi ginjal menjadi aspek utama dalam menyelaraskan keseimbangan osmotik pada ikan salmon. Dengan koordinasi yang baik antara kelenjar garam pada insang dan regulasi ginjal, ikan salmon dapat mengoptimalkan keseimbangan osmotiknya, memungkinkan perpindahan yang sukses antara air tawar dan laut selama siklus hidupnya. Kombinasi dari mekanisme osmoregulasi tersebut mencerminkan adaptasi evolusioner yang luar biasa, yang membuat ikan salmon menjadi spesies yang mampu mengatasi tantangan lingkungan yang beragam. Pada poster yang telah saya buat, terdapat perbedaan dari ikan salmon di air tawar dan ikan salmon di air asin. Di lingkungan air tawar, konsentrasi garam dalam tubuh salmon lebih tinggi dibandingkan dengan air di sekitarnya. Oleh karena itu, garam cenderung keluar dari tubuhnya, sementara air cenderung masuk. Untuk mengatasi hal tersebut, salmon secara aktif memompa garam ke dalam tubuh. Sedangkan di lingkungan air asin, konsentrasi garam dalam air lebih tinggi dibandingkan dengan tubuh salmon. Oleh karena itu, garam cenderung masuk ke dalam tubuh mereka, sementara air cenderung keluar. Untuk mengatasi hal tersebut, salmon minum air laut dan mengeluarkan garam berlebih melalui ginjal dan insang mereka. Salmon juga memiliki adaptasi yang luar biasa loh untuk mengatasi fluks NaCl yang disebabkan oleh gradien antara salmon dan lingkungan sekitarnya. Dalam sel epitel insangnya, salmon memiliki enzim khusus yang menghidrolisis ATP dan menggunakan energi yang dilepaskan untuk secara aktif mengangkut Na positif dan Cl negatif melawan gradien konsentrasinya. Selanjutnya, ada mekanisme osmoregulasi adaptasi siklus hidup ikan salmon. Pada gambar poster tertera siklus hidup dari ikan salmon pada Samudra Pasifik yang memiliki kadar garam yang tinggi dan Samudra Atlantik yang memiliki kadar garam yang rendah. Pada fase alevin, ikan salmon itu mampu beradaptasi dengan kadar garam yang lebih rendah di air tawar melalui kelenjar garam pada insangnya. Saat berkembang menjadi par, salmon mempersiapkan diri untuk bermigrasi ke laut, di mana proses multifikasi memainkan peran penting dalam perubahan fisik dan perilaku yang sesuai dengan lingkungan laut yang memiliki kadar garam lebih tinggi. Selama fase tersebut, osmoregulasi terus berperan, melibatkan regulasi ginjal yang optimal untuk mempertahankan keseimbangan osmotik dalam tubuhnya. Kelenjar garam pada insang berfungsi untuk mengatasi perbedaan kadar garam yang signifikan. Akhir ada kesimpulan dari poster yang saya buat, yaitu di laut, salmon menghadapi tantangan dehidrasi dan penumpukan garam. Untuk mengatasinya, salmon meminum air laut dalam jumlah besar dan mengeluarkan garam berlebih. Di air tawar, salmon berada dalam lingkungan yang hampir tidak memiliki ion, terutama NaCl. Oleh karena itu, masalah yang harus dihadapi salmon di lingkungan air tawar yaitu kehilangan garam dan penumpukan air. Di air tawar, ginjal salmon menghasilkan urin yang lebih encer dalam jumlah yang besar. Sedangkan di lingkungan laut, laju produksi urin ginjal turun drastis dan urin menjadi lebih pekat. Dengan demikian, osmoregulasi memungkinkan salmon untuk menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh mereka saat mereka bermigrasi antara air tawar dan air asin selama siklus hidup mereka. Berikut referensi yang digunakan yaitu dari Journal of Experimental Biology dan Pressbook Universitas Alaska. Sekian penjelasan saya mengenai materi pada poster mekanisme osmoregulasi pada ikan salmon. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.